Sisi saya sih tadi kan kalau dari Ko Faisal sendiri tuh memang pertanyaannya memang dalam tuh dan sangat-sangat teknis banget. Kalau saya sifatnya receh-receh aja nih guys. Saya sifatnya remah-remah lah gitu ya, tapi masih menjadi mungkin semacam polemik di antar penghobi gitu ya. Betul. Jadi kayak semacam mitos gitu. Contoh nih, kan tadi kita bahas karantina lah, bahas pengobatan lah segala macam. Kita mulai dari karantina dulu dok. Nih saya pengen tahu nih pendapat Dokter Hamdi sendiri nih, karantina sebaiknya atau gimana pendapat Dokter Hamdi terkait dengan karantina yang menggunakan heater? Oke. Kan tadi kan bahas temperatur tadi tuh kalau nggak salah tuh pada saat sleeping tuh, sleeping disease. Gimana, perlu nggak sebenarnya atau seperti apa sih penggunaan kalau untuk heater sendiri untuk khususnya di ikan koi ini? Ya, oke, sebenarnya penggunaan heater saya rasa nggak perlu ya. Tapi tergantung juga daerahnya. Tergantung daerah, saya juga nggak bisa bilang mutlak nggak perlu. Kalau misalkan dia daerahnya dingin, terus cuacanya berubah-berubah, mungkin perlu untuk menjaga suhunya stabil, atau mungkin nyata suhu kolamnya lebih hangat daripada suhu karantina, itu mungkin juga kan. Sering juga misalkan di daerah kayak di Bandung atau di mana yang dingin, di karantina karena dia tempatnya tertutup, sirkulasi udaranya lebih banyak atau gimana, kadang-kadang karantina tuh lebih dingin, itu di fight atau tempat karantinanya lebih dingin daripada di kolam. Mungkin tujuannya untuk nyamain suhu di kolam. Berarti bukannya bentuknya kalau sakit ini pakai heater naik 31, 32 derajat, kan begitu dong? Iya, tapi mungkin ada benar juga karena gini, saya nggak bisa kasih jawaban mutlak karena gini, Om. Cuma saya kasih ini narasumber tetap Dokter Handi ya. Ini host aja Dokter Handi narasumber. Saya kasih penjelasan kenapa mungkin ada isu kenapa perlu heater. Karena ikan itu imunnya akan naik di saat suhunya lebih hangat. Iya. Jadi untuk recovery mungkin beberapa kasus di tempat yang dingin, kenapa orang pakai heater? Oh, dia ngerasa ikannya lebih cepat sembuh. Mungkin ada benernya karena pakai heater dia lebih cepat sembuh karena begitu suhunya tinggi, ikan lebih cepat recovery. Tapi apakah kalau misalkan kayak di Jakarta yang suhunya udah 29 perlu dikasih heater? Saya rasa sih nggak perlu. Berarti batas untuk temperaturnya sendiri berapa tuh maksimal untuk kalau yang menggunakan heater tuh? Sebenarnya kalau ikan itu 28, 29 sampai 30 tuh udah cukup untuk imun itu bekerja dengan sangat baik. Nah, jadi begitu dingin 25 ke bawah, imun ikan tuh sebenarnya ke depres. Jadi kenapa saya juga suka saranin ke teman-teman penghobi yang mau pakai chiller, pastiin dulu emang kondisi airnya bagus. Karena begitu dingin kondisi ikan lebih gampang drop. Jadi lebih mudah terserang oleh penyakit bakteri. Tadi. Jadi nggak bisa saya kasih jawaban mutlak. Perlu nggak heater? Nggak perlu, itu ya sesuai kegunaannya. Semua tahu fungsinya lagi. Betul. Temperatur itu pakai heater lebih menurut Dokter Handi adalah kalau mau menjaga stabilitas suhu ya. Betul. Nih kalau mau kasih yang ini mau pertanyaannya receh, tapi saya jawabannya rumit nih. Bahkan kalau saya nih dulu awal masuk nyemplung ke koi, ke ikan itu saya bergurunya ke dokter-dokter di luar negeri. Bahkan dokter di luar negeri ini kalau saran karantina, yang lebih lucunya dia saranin pakai chiller. Pakai chiller malah didinginin berarti ya? Nah, kenapa pakai chiller? Kebanyakan virus itu dia maunya keluar di suhu yang dingin. 25 ke bawah. Jadi kalau di saat suhunya hangat kayak di Indonesia nih. Suhunya hangat, virusnya itu dorman atau tidur. Jadi dia saranin karantina selama 1 bulan, kalau bisa suhunya dingin. Jadi kalau misalkan emang ikan itu bawa virus, itu ikannya virusnya keluar di saat karantina. Jadi medikasinya pada saat karantina tadi. Jadi bahkan mungkin bukan di medikasi, bahkan kayak di out aja. Kalau ikan itu emang bawa virus yang membahayakan. Iya. Wah, ilmu baru nih. Makanya itu, cuman kan mungkin teman-teman yang dengar nanti podcast ini bahkan kayak bingung. Pusing. Iya. Biar sedikit ada topik. Ya karena ya kayak bukan apa sih, karena kan pengetahuan ataupun literasi yang kita pernah baca yang dulu-dulu kan beda gitu kan. Nah, juga karena ini di channelnya Koiport, channelnya Onelito tuh menurut saya penghobinya yang udah banyak yang pakai chiller. Jadi kalau bisa memang kalau misalkan beli ikan dari mana,
Kalau bisa emang di karantina pun udah sedia chiller karena untuk masuk ke kolam dia udah suhunya Udah dingin. I see. Dan tujuan keduanya kalaupun dia amit-amit ada bawa virus keluar dulu di karantina. Ya. Jadi jangan malah diumpet-umpetin dipakein heater. Jadi Makin yang tadinya tidur makin keluar gitu ya. nanti malah keluarnya di kolam kan malah Aduh. pusing ya. Iya. Nanti terjadi outbreak. Iya. Jadi ya gitulah. Saya nggak bisa bilang mutlak harus pakai ini. Siap. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi nih, Oke. masih seputar karantina. Oke. Karantina. Receh lagi nih. Karantina. Tadi kan kita harus karantina nih. Kalau boleh tahu nih, Dok, seharusnya yang proper itu untuk tempat karantinanya apa sih? Apakah vet, bug fiber, atau akuarium? Oke. Atau ember. Atau ember? Nah, Oke. yang proper, atau kalau misalnya ada di antara yang saya sebutin misalnya ini nggak boleh dan terlalu banyak mudarat sih, efek sampingnya yang negatif, sebutin yang mana, Dok? Oke, sebenarnya yang paling proper adalah tentu aja vet. Paling oke. proper vet dan ada filternya. Oke. Ada filternya, nggak perlu kompleks atau harus kompleks? Enggak, ada filter aja. Sekadar filter aja pun yang penting dia amit-amit karena kejadiannya di karantina bisa tiba-tiba ikan sakit, bisa jadi ikannya bertelur. Dengan ada filter kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. I see ya. Paling nggak minimum kan kalau di karantina itu kan ikan stres. Ya. Buang lendir. Minimal mengolah lendirnya dulu. Betul, ada beban amonianya. Ya. Oke. Mau filternya, Masuk akal. isinya apapun terserah lah, seenggaknya ada. Dan kalau ditanyakan apa vet, kenapa? Nah, Ya. kenapa vet? Satu, vet biasanya volumenya lebih gede. Kedua, ikan itu pas di karantina suka Nabrak. Oke. Karena dia lagi stres. Ya. Gitu. atau apalagi kita ikan baru kita suka liatin ada ikan yang karakternya bakbuk. iya. Itu kalau kita pakai fiber, pakai bak itu biasa suka congornya. Karena keras gitu ya, jadinya keras. Kalau vet kan ya bahannya pakai Betul. Ikan mau nubruk-nubruk juga dia. Dan volume airnya lebih banyak sehingga Yes. kalau kita masukin garam ataupun medikasi pencegahan dan sebagainya tadi efeknya nggak Betul. sangat terasa. Betul. nggak langsung melonjak gitu kan. Gitu, iya. Gitu. Dan gampang istilahnya kalaupun ya air 50 liter sama air 600 liter kan amoniak sama-sama 0,25 ppm kan Ya beda. rasanya beda Betul. Masuk akal. ya kan Betul. kurang lebih kayak begitu kan. Tapi juga sekali lagi nggak bisa saya mutlakin harus. Ya. Cuman better bisa Direkomendasikan gitu. Karena mungkin aja ada teman-teman yang nonton, gue udah 10 tahun, 20 Ya, tahun. baru mau bilang. Ya, Ih, anak baru nih gitu Iya. kan. Pakai udah 10 tahun jualan ikan kenapa-napa. pakai bak fiber mungkin Iya. atau pakai akuarium. Iya. Aman-aman aja. karena bisa aja misalkan pakai bak atau pakai fiber, dia ikannya tosai atau dia beli ikannya yang 15 cm, 20 cm mungkin nggak terlalu Ya, karena signifikan. ukurannya ya. Tapi kalau udah ikannya rada gede 50 up, nah itu suka Jeleknya memang Nah. oke. better fat. Kalau warna berpengaruh nggak sih, Dok? Misalnya warnanya gelap gitu dibanding kalau misalnya dia warnanya terang gitu kan. Ada ember kan ya Warna pink. nggak masalah aja kan. Ada yang warna ngejreng kan. Lihat sendiri kalau mungkin kalau di dealer kan oke lah. Kalau penghobi kan Penghobi ini dengan segala kearifannya kan macam-macam warnanya kan. Iya. Nah gimana tuh, Dok? Ada nggak pengaruhnya tuh misalnya? Nggak ngaruh kalau itu Nggak ngaruh ya. Mau warna terang segala Ya, macam. mau petnya warna hitam juga nggak masalah. Atau kayak akuarium bening gitu. Oh gitu, kalau akuarium mungkin lebih ngaruh. Sebenarnya ikan mungkin Om juga pernah ke penghobi yang pakai kaca. Hmm. Itu ikan cenderung lebih Agresif. bukan agresif tapi itu sebenarnya kaget. Begitu lihat orang di kaca gitu dia. Jadi ada satu case-nya penghobi klien saya tuh, kok ikan saya nggak pernah mau jinak, Dok. Kolam dia kaca, ikannya nggak pernah mau datengin. Saya suruh kasih kaca film gitu, ikannya ada progres. Oh. Kenapa kok ikannya nggak mau jinak? Ya mungkin kalau buat ikan ngelihat kita tuh ada shadow tertentu. Itu harus diakuin, maksudnya kalau udah sering lihat ikan tuh masing-masing punya karakternya. Dipikir kita predator kali dia dari satu wah predator. Seperti kalau predator. Dulu nih ya. Nah itu mungkin kalau di akuarium ikannya lebih stres, ada kemungkinan seperti itu karena ya Masuk akal sih. Masuk akal kan? ya. Ya. Makanya ya kalau bisa pakai vet lah gitu Vet. berarti, Dok ya. Ya ini sekali lagi mungkin buat teman-teman yang Hmm. terbiasa pakai
yang selain fat, ya ngomong. Monggo aja, Ya. selama dia tahu sendiri kondisi ikannya. Ya, yang lebih tahu teman-teman. Ya, betul. Bahkan ada yang tidak karantina pun ada. Ada. Oke, Om Daus, ada pertanyaan lagi? Mana yang receh lagi? Keluarin tuh recehannya, gitu kan. Soalnya masih banyak, tapi udah durasi udah berapa menit masalahnya nih? Masih mungkin Udah hampir sejam kayaknya. Udah 3 hari. Waduh. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan ya? Saya kira cukup sih untuk saat ini. Mungkin kita akan bahas lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan recehnya untuk di segmen Next time berikutnya lagi aja ya. atau next time aja kali ya. Mungkin Dokter Andi ada yang ingin disampaikan terkait Nggak ada. kesehatan ini. Mungkin sorry aja mungkin karena penjelasan tiap ini panjang ya. Mungkin Om Daus juga tanyanya simpel tapi pertanyaan banyak. karena saya nggak pernah akan ada jawaban mutlak harus seperti ini salah, ini benar harus seperti ini. Karena semuanya menyesuaikan dan teman-teman yang pelihara koi harus tahu kondisi ikan. Oke. Yang lebih tahu memang balik lagi ownernya. Ownernya Nggak sendiri. bisa gitu, saya kasih jawaban. Yes. Dikasih ini, Iya. dikasih ini. Oh, nggak kayak matematika atau fisika lah Nggak bisa. jawabannya 1 tambah 1 harus 2 Yang gitu. Nggak tahu gitu sendiri ya. teman-teman atau bahkan handlernya teman-teman yang lebih tahu. I see. Tapi kalau mau lebih pasti, jika ada kendala apapun juga, bisa kontak Dokter Andi di IG-nya koifet.id ya. Koi.vet.indo. .vet.indo. Paling gampang yang kita baca. Oke, jadi biar kalau mau kontak bisa di langsung ke Boleh. Dokter Andi. Kali ada problem apapun juga itu ya. Betul. Dan kalau mau beli produk ini juga bisa ke www.oneditokoi.id ya. Ya. Bisa kumpulin reward juga dengan berbelanja di websitenya Oneditokoi gitu ya. Mantap. Terakhir, yang selalu saya sampaikan, Bitcoin harus ngerti karena Oneditokoi make kopi seperti Semoga sehat selalu dan kaya raya. Itu pasti, bye-bye.